kita mendapatkan keberkahan amal. Karena amal yang dilakukan bersama para wali, meski secara lahirnya sendirian, tetapi nilainya pasti jauh lebih tinggi. Nah, manfaat yang keempat, jika kita melakukan sholat berjamaah, ini menjadi bentuk kecintaan kita kepada Syekh Mursyid. Karena bukti cinta yang paling nyata adalah mengikuti, ittiba, meneladani, dan juga menjaga hubungan hati antara kita murid dengan Syekh. Tidak lupa teristimewa pemangku manakib pada malam hari ini Ibu Hajah dan Milia Saliawati. Mari kita doakan beliau agar senantiasa beserta keluarga besarnya senantiasa ditambah-tambahkan rezeki yang halal yang melimpah ruah. Dan juga kepada para petugas yang telah bertugas dengan sangat baik. Kita doakan agar senantiasa istiqomah. Baik, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pada malam hari ini yang penuh berkah ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, terkhusus kepada diri saya pribadi, untuk merenungi, untuk menyelami satu hal perkara besar yang sering kita dengar namun tidak selalu mudah kita lakukan secara konsisten, yaitu apa? Sholat berjamaah. Kita sudah sering mendengar ceramah tentang pentingnya sholat berjamaah. Bahkan sejak kecil hadis-hadis tentang keutamaan sholat berjamaah sudah akrab di telinga kita. Di antaranya yang paling masyhur adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Sholat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 25 derajat. Nah, dalam riwayat lain disebutkan sampai 70 derajat perbedaannya. Jadi, terbayang ya betapa besar keutamaan dan ganjarannya sholat berjamaah itu. Tapi, kita jujur saja, betapa sering kita melakukan sholat berjamaah ini. Dan apakah kita merasa berat untuk melakukannya? Terutama bagi yang kesibukannya seringkali sulit untuk dihindari ya. Berbagai profesi yang menghendaki untuk tetap stay, untuk tetap bertugas. Maka dengan demikian maklumlah kita akan besarnya pahalanya sholat berjamaah. Karena di balik itu ternyata ada effort, ada usaha yang tidak kalah susahnya. Banyak kendala sebetulnya ya. Bukan karena tidak tahu ilmunya, tetapi memang lemahnya semangat atau kendala teknis atau misalkan ya itu rutinitas yang mengaburkan cahaya amal ini. Maka pada malam hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk menyimak satu pendekatan yang ya mudah-mudahan memang bisa difahami oleh kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Pendekatan yang praktis, pendekatan yang mendalam, pendekatan yang diajarkan langsung oleh Pangarsa Guru Agung Abah Aos dan diwariskan dari Abah Anom yang tentu saja bersambung hingga mata rantai para wali Allah hingga sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara syariat tentu berjamaah harus ada imam dan makmum. Tapi bagaimana jika kita sedang dalam perjalanan, sedang sendirian di negeri orang, atau di tempat kerja, atau bahkan di rumah tidak ada tempat apa teman berjamaah, tidak ada tempat untuk berjamaah pula. Mereka-mereka yang bekerja di Hong Kong, bekerja di Korea, seperti itu, malah untuk bisa sholat saja adalah hal yang berharga, apalagi untuk bisa berjamaah. Pengarsa Abah menjelaskan,
Kalau kita ingin selalu berjamaah, maka sholatlah di awal waktu dengan niat bermakmum kepada guru mursyid. Dulu Abah selalu seperti itu kepada Abah Anom. Dimanapun berada, Abah menjaga sholatnya di awal waktu. Karena beliau tahu, Abah Anom selalu sholat di awal waktu. Maka meski secara fisik sholat sendirian, secara hakikatnya beliau tetap dalam shaf berjamaah bersama gurunya. Dan tahukah kita, inti dari Robitoh dalam Toriko itu, salah satunya itu tadi. Menghubungkan hati kepada guru mursyid bukan hanya dalam zikir, tapi juga dalam setiap ibadah, bahkan dalam sholat. Jadi ketika kita sholat awal waktu, dan dalam hati kita niat bermakmum kepada Abah, sesungguhnya kita sedang berjamaah dengan beliau. Karena Abah juga memakmumkan dirinya kepada gurunya. Dan juga gurunya kepada gurunya, hingga akhirnya tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa artinya? Jadi artinya adalah meskipun secara syariat kita sholat sendirian, secara hakikatnya kita masuk ke dalam saf jamaah besar kekasih-kekasih Allah. Insya Allah ya. Inilah rahasia besar yang seringkali luput orang banyak. Karena kebanyakan dari kita melihat sholat berjamaah hanya dari sisi lahiriahnya. Padahal dalam Toriko kita diajarkan untuk senantiasa menyertakan dimensi ruhiyahnya. Kalaulah kita hanya berfahaman tekstual saja, bahwa berjamaah harus dengan sekian orang, secara syariat betul. Harus ada dua shaf, secara syariat betul. Tapi alangkah tidak adilnya bagi mereka-mereka yang sedang bekerja pabrik di Korea atau sedang mengurus orang tua di Hong Kong. Betapa tidak adilnya bagi mereka. Mereka yang hanya mendapatkan ruang untuk sholat saja itu sulit. Apalagi untuk berjamaah hingga dua soft. Bahkan yang pernah saya dengar, di Korea itu untuk sholat saja minta break. Itu sholat itu di, mohon maaf, kamar mandi. Karena saking tidak adanya. Itu saya pernah dengar itu. Nah, dengan demikian, apakah keistimewaan sholat berjamaah ini menjadi hanya menjadi milik orang-orang di Indonesia saja? Kan tentu tidak, karena itu tidak akan adil. Maka disinilah tasawuf masuk ke dalamnya, ya, tidak hanya secara syariat, tetapi hakikatnya kita, bagaimana caranya kita bisa sendirian dengan space yang ada seadanya saja, tapi bisa berjamaah. Bagaimana kita di dalam mobil, di dalam pesawat, atau di dalam kereta, meskipun hanya depan kursi, kanan kursi, kiri kursi, tapi kita bisa berjamaah. Nah, di sini keistimewaannya Toriko. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita masih suka menunda-nunda sholat, bahkan sering mengakhirkan ke ujung waktu, maka hakikatnya kita sedang tertinggal dari soft jamaah para kekasih Allah. Jadi jika ingin ikut barisan, jika ingin ikut ke dalam jamaah beliau, pastikan satu hal, jaga sholat di awal waktu. Maka bukan hanya sholat kita sah saja, tapi juga bersambung ruh kita. Bukan hanya badan yang sujud, tapi hati pun bersujud dalam barisan para wali. Inilah kemuliaan yang hanya bisa didapat bagi mereka yang menjaga sholat di awal waktu dengan niat robitoh. Nah, sekarang kalau ada yang bertanya, apa keutamaan, apa keistimewaannya sih? Yang pertama, hati kita akan selalu terikat pada sosok yang menuntun kita menuju Allah. Ini yang akan membuat kita istiqomah. Karena kita tidak merasa sendirian.
Jadi bagi Anda yang merasa imannya naik turun, kadang sholat berjamaah, kadang sholat sendirian, kadang lupa robito, kadang zikirnya 165 kali, kadang 2 kali, kadang 3 kali, kadang dirapel pun tidak tamat. Artinya kita tidak istiqomah. Kenapa kita bisa seperti itu? Karena kita sendirian di situ. Tidak menautkan hati kita kepada Syekh Mursyid. Begitupun juga dengan sholat. Ketika sholat kita niatkan untuk robito, maka tersambung ruh kita kepada jajaran sofnya para wali. Terutama dengan beliau, Abah Aus. Maka dengan demikian kita tidak sendiri. Maka akan ada selalu yang membimbing kita, meningkatkan giroh kita, semangat kita untuk tetap istiqomah. Nah ini satu tips yang bisa kita praktekkan. Yang kedua, keutamaannya adalah menjadi pelindung dari kesesatan. Karena siapapun yang selalu bersama kekasih Allah, insya Allah tidak akan mudah terseret oleh godaan setan dan hawa nafsu. Kenapa? Ada bodyguardnya. Maka tidak akan mudah untuk tergelincir. Manfaat yang ketiga, kita mendapatkan keberkahan amal. Karena amal yang dilakukan bersama para wali, meski secara lahirnya sendirian, tetapi nilainya pasti jauh lebih tinggi. Nah, manfaat yang keempat, jika kita melakukan sholat berjamaah, ini menjadi bentuk kecintaan kita kepada Syekh Mursyid. Karena bukti cinta yang paling nyata adalah mengikuti, ittiba, meneladani, dan juga menjaga hubungan hati antara kita murid dengan Syekh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam Toriko kita tidak hanya mengejar kesempurnaan zikir ya, tapi juga kesempurnaan amal. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Ketika yang lain sulit berjamaah karena kondisi dan kesibukan, kita diberi jalan oleh guru. Cukup sholat awal waktu, lalu niatkan robito, maka insya Allah pasti kita sedang berjamaah dengan beliau. Sama berjamaah juga dengan para wali, dengan kekasih Allah, dengan rantai sanad Thariqah Qadian Sabandiyah, Surya Layasina Rasa PPKN. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa untuk diri saya pribadi dan Bapak Ibu semua. Ya Allah, karuniakan kepada kami kekuatan untuk menjaga sholat di awal waktu. Tanamkan dalam hati kami robitoh yang kuat kepada guru mursyid kami. Satukan kami dalam syaf para kekasihmu, ya Allah. Jadikan sholat kami selalu berjamaah, meski secara fisik kami ini sendirian. Dan wafatkan kami dalam keadaan tetap terikat dalam jamaah kekasihmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.